Tes, tes, 1, 2, 3. Apakah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Jelas ya? Oke, kita mulai ya kuliah pengganti pada malam hari ini ya. Ini saya stop dulu untuk presensinya. Nanti saya lanjutkan nanti di akhir eh, perkuliahan ini ya. Eh, Oke, oke, layar saya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat. Share screen-nya belum terlihat ya? Belum, Pak. Bentar. Oke, kalau ini sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita akan melanjutkan materi yang terkait dengan regresi. Ya, Eh, kalau pada minggu lalu kita membahas regresi eh, linear, ya, jadi kita punya banyak data. Kemudian di situ kita melihat bahwa tren dari data tersebut mempunyai kecenderungan eh, naik secara linear maupun turun secara linear, sehingga kita melakukan eh, regresi menggunakan model regresi linear. Ya, semua data digunakan, kita mencari persamaan linear Y sama dengan A0 plus A1X. Ya. Kemudian kita juga membahas tentang persamaan nonlinear yang bisa kita linearisasi. Ya, artinya eh, dari bentuk yang nonlinear itu kita coba ubah, kita transformasi bentuk persamaan nonlinear tersebut agar menyerupai bentuk yang linear. Nah, kalau sudah menjadi bentuk yang linear, setelah ditransformasi, maka kita bisa melakukan analisisnya dengan cara yang sama dengan eh, metode regresi linear. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas khusus tentang regresi non linear. Ya. Eh, kita akan melihat bahwa tidak semua persamaan yang non linear itu bisa dilinearisasi. Ya, jadi
langkah linearisasi itu merupakan langkah yang bersifat khusus, ya. Jadi tidak semua persamaan non-linear bisa diubah menjadi linear. Kalau bisa ya alhamdulillah gitu ya, analisisnya menggunakan analisis regresi linear. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, ya mau tidak mau kita harus menggunakan metode regresi non linear. Nah, oke, kita lihat contoh seperti ini ya. Misalkan kita melihat sebaran data semacam ini. Kalau kita lihat, kira-kira model apa nih yang cocok? Nah, ini linear atau non linear? Non linear, Pak. Ini non linear, ya. Kelihatan ya, ini kan naiknya itu tidak apa namanya, tidak menyerupai garis yang lurus gitu ya. Kita coba ini, kalau misalkan aja kita gunakannya model linear, ini ya. Oke lah, di sini kita tarik bersama linearnya, tapi kemudian kita akan melihat bahwa standarnya ini cukup besar, ya 15,9082, dan nilai R kuadratnya, ya ini kemarin pada pertemuan yang lalu saya lupa menyatakan tentang R kuadrat ya. Ini apa namanya, menyatakan seberapa dekat ininya kurva linear ini, atau kebalik ya, seberapa dekat data yang ada itu dengan kurva linear yang kita buat ya. Ini yang kita sebut sebagai koefisien determinan ya, R square ya. Nah, Anda bisa lihat di slide ya, itu apa namanya, gampang ya. Jadi kalau R square-nya atau R kuadratnya itu mendekati 1, maka model linear yang kita susun ini sudah bagus, ya, cukup bagus. Artinya memang data yang ada itu apa namanya, sudah mendekati nilai-nilai linear ya, galatnya kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita menggunakan model linear, ternyata R square-nya itu adalah 0,638675. Ya, jadi ini masih kurang bagus begitu. Artinya apa? Artinya garis ini kurang fit, kurang cocok dengan data yang ada. Ya, kita bisa melihat sini di sebelah kiri ini akan ada galat yang sangat besar. Ini kursor saya kelihatan ya kalau gerak-gerak gini. Kemudian terlihat ya. Eh, kita bisa melihat ini di sebelah 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 kiri ini, apa namanya, titik titik datanya ini mempunyai galat yang sangat besar nih dibandingkan dengan persamaan linear yang ada. Ya, demikian pula mungkin nanti di daerah yang tengah-tengah ini juga punya galat yang besar. Nah, kondisi ini seringkali kita sebut sebagai kondisi yang underfitting. Artinya kurang sesuai dengan R kuadrat yang rendah. Ya. Nah, kita coba kalau misalkan modelnya ini kita ubah menjadi model nonlinear order 2 kuadratik. Jadi persamaan yang kita dapatkan ini, yang kita plot di sini yang warna hijau, ini adalah bentuk persamaan kuadratik, ya. Y sama dengan A0 plus A1 X kuadrat X ya, plus A1 X kuadrat. Sorry, A0 X kuadrat. Ya. Jadi bentuk kuadratiknya, order 2, ya. Kita mendapatkan standar galatnya ini turun ya, tadi kan di angka berapa, 15 ya. Kemudian sekarang nilai R square-nya atau R kuadratnya ini naik dari 0,6 sekian naik menjadi 0,85 sekian. Ya. Jadi kita lihat ini modelnya ini lebih fit, lebih sesuai dengan data yang kita miliki. Kita coba lagi misalnya dengan apa namanya, order 3. Persamaan order 3. Artinya Y sama dengan A0 plus A1 X plus A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3. Ya. Ini warna apa namanya, kurvanya ini yang warna eh, purple ini ya. Kita bisa melihat bentuknya seperti ini dan kita bisa apa namanya, eh, melihat bahwa titik-titiknya ini hampir berdekatan dengan kurva yang
kita peroleh. Ya. Artinya galatnya ini lebih kecil dibandingkan dengan model linear yang sebelumnya, model linear maupun model nonlinear yang kuadratik. Ya. Kita lihat di sini standar galatnya adalah di angka 3,4, ya, kemudian R square-nya adalah di 0,98. Ini sudah cukup bagus, ya, karena kita bisa mendapatkan 0,98 sehingga order 3 ini artinya lebih sesuai dengan data yang ada. Ini yang kita sebut sebagai kondisi correct fit, ya, sudah sesuai. Ya, fittingnya ini, penyesuaian kurvanya ini sudah sesuai dengan data yang ada. Kalau kita coba lagi kita naikkan, ya, bagaimana kalau kita coba dengan order tinggi, gitu kan? Nah, ini yang warna warna purple ini untuk order 3, ya. Katakanlah kita naikkan terus gitu ya, tinggi sampai katakanlah order 20 gitu ya. Nah, sampai X pangkat 20. Nah, tinggi banget nih. Apa yang kita lihat? Ya, ininya malah mirip seperti kondisi ekstrapolasi, interpolasi ya. Jadi hampir memang galatnya ini jadi kecil di masing-masing titik ini, ya gitu ya. Tapi ini kita tidak bisa melihat tren dari kurvanya itu akan membentuk persamaan yang seperti apa gitu kan. Susah ini kita melihatnya. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kondisi yang overfitting. Ya. Terlalu berlebihan kita fitnya. Jadi orde pangkat X-nya itu ketinggian. Ya. Oke, nah sekarang berarti apa yang akan kita lakukan? Ya kita akan melakukan fitting atau melakukan regresi ini untuk kondisi yang non-linear. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan model regresi yang tepat? Ya, kita perkirakan hubungan antara variabel respons atau variabel terikatnya, ya, Y, dan variabel prediktor atau variabel eh, bebasnya, ya, X, dengan cara apa? Dengan cara membuat scatter plot. Ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat grafik, misalnya di Excel begitu, Anda bisa membuatnya dengan menggunakan scatter plot. Ya. Kemudian kita lihat gambarnya itu, plot titik-titiknya itu akan mendekati bentuk seperti apa. Artinya kita melihat secara visual. Nah, kalau persebaran datanya itu membentuk garis lurus, ya tentunya kita menggunakan model linear. Ya, regresinya adalah regresi linear. Tapi kalau persebaran datanya itu membentuk garis lengkung, ya, maka model linear tidak cocok. Kita harus menggunakan model non-linear yang lebih sesuai. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau model non-linearnya itu dapat kita ubah menjadi bentuk yang linear, maka kita melakukan linearisasi. Ya. Dan kita lanjutkan analisisnya menggunakan model regresi linear. Ini yang sudah kita lakukan minggu lalu. Ya, Anda mengerjakan itunya, latihannya, itu yang kita lakukan adalah melakukan linearisasi bentuk yang non-linear. Nah, problemnya adalah kalau ternyata modelnya itu tidak dapat dilinearkan. Padahal kita harus menentukan nilai-nilai koefisien ini, A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AN, ya, di mana N adalah orde dari nonlinearitasnya itu. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus menggunakan metode baru yang kita sebut sebagai nonlinear least square. Ya. Oke, kita bisa melihat grafik-grafik ini ya, model polinomial misalnya ini X kuadrat, X pangkat 4, X pangkat 6, yang artinya kalau N atau orde dari pangkatnya itu adalah genap, ya, ini bentuknya adalah seperti ini, kita tidak mendapatkan atau tidak menjumpai nilai Y yang negatif, ya. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai fungsi genap, ya. Jadi fungsi genap seperti ini. Kemudian kalau orde pangkatnya ini adalah orde ganjil, ya, kita melihat di sini ada nilai yang negatif, ya, nilai Y yang negatif untuk X yang negatif, ya. Ini yang biasa kita sebut sebagai fungsi
fungsi ganjil. Ya. Nah, kemudian ini kita melihat persamaan untuk yang apa namanya order 3, ya, ketika A lebih besar daripada 0, A kurang daripada 0, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa bentuk ini, misalnya ya, Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, atau kalau mau dituliskan dalam bentuk eh, polinomial A0 ya, nanti ini kita balik ya, A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3, itu tidak bisa kita linearisasi. Ya, mau dicari nilai lognya ya seperti yang kemarin itu ya, log ini ya nggak ketemu, dicari nilai lennya ya nggak ketemu juga gitu kan, atau mau di seper itu ya ini juga nggak ketemu bentuk bentuk apa namanya bentuk linearnya, sehingga bentuk-bentuk semacam ini kita tidak mungkin mencari regresinya menggunakan regresi linear ya. Ini juga demikian ya, apa namanya grafik dari model eksponensial dan logaritmik ya. Ini ada yang apa namanya 2 pangkat X, 3 pangkat X, dan seterusnya. Ya, ini contoh untuk yang fungsi-fungsi yang nonlinear. Nah, sekarang kita masuk ke regresi nonlinearnya itu sendiri. Ya, sama seperti definisi yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Kita punya pasangan data XI dan YI. Kita melihat ada hubungan yang nonlinear. Kalau kita tuliskan secara matematis, maka kita mempunyai apa namanya rumus atau ekspresi dari YI ya, titik KI, indeks KI sama dengan F, ini fungsi dari XI, ya, X pada titik KI, kemudian fungsi dari A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AM, di mana ini menyatakan koefisien dari persamaan nonlinearnya. Kemudian di sini ada EI, ini adalah galatnya, ya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk umum ya seperti ini, ya, Y sama dengan F X, A. A-nya ini menyatakan apa namanya koefisien-koefisiennya ini. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Langkahnya mirip seperti regresi linear ya. Kita cari apa? Kita cari galatnya, galat di masing-masing titik. Ya, ini delta Y ini. Ya, jadi delta Y ini adalah selisih antara Y aktual dengan Y perkiraan kita, ya, atau Y prediksi kan, kita kemarin nulisnya seperti itu ya. Ini menyatakan galatnya, kemudian kita kuadratkan, ya, biar mendapatkan nilai yang positif, gitu kan. Kemudian kita jumlahkan, ya. Dan yang kita inginkan itu adalah nilai dari jumlahan dari kuadrat galatnya ini nanti minimum, ya. Nah, ini yang kita nyatakan ya, SR ya, sama seperti yang lalu ya, rumusannya SR-nya ini adalah jumlahan dari galat ke I kuadrat N dari I sama dengan 1 sampai N, atau kalau kita tuliskan ya ini apa namanya data aktualnya YI dikurangi F, ini menyatakan model atau fungsi yang kita ini kan kita susun ya, kita dapatkan ini kemudian dikuadratkan. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya juga sama langkahnya, ini kita turunkan terhadap A ya, kemudian kita nyatakan nilainya 0 ya. Nah, tapi ingat lagi bahwa A di sini adalah ini ya. Jadi kita punya A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AM. Nah, sekarang apa yang akan membedakan dengan cara yang untuk yang linear ya? Hasil turunannya ini ya, ini akan membentuk sistem persamaan nonlinear. Kalau yang minggu lalu ya, dari bentuk ini kita mempunyai apa? Kita mempunyai sistem persamaan linear. Jadi kalau apa namanya kita mencari itu A0 dan A1 ya bentuk linear, ya kita mempunyai apa? Kita mempunyai 2 persamaan linear untuk menghitung
A0 dan A1. Tapi yang kita dapatkan di sini, kita mempunyai sistem persamaan yang nonlinear. Ya, memang persamaannya menjadi nonlinear, tapi jumlahnya lebih dari satu. Dan kita tidak bisa menggunakan penyelesaian, maaf, secara langsung seperti halnya kalau persamaannya linear. Ya. Kalau kemarin kan apa yang kita lakukan? Kita substitusi gitu kan. Misalnya A0 sama dengan ini fungsi A1, kemudian kita masukkan, kita apa namanya, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Ya. Nah, karena itu tidak mungkin kita selesaikan secara langsung, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pendekatan iteratif, pengulangan, ya, secara numerik. Nah, artinya kita tebak dulu ini A0-nya berapa, A1 berapa, A2 berapa, dan seterusnya sampai AM-nya itu berapa, kita tebak dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam metode yang kita lakukan ini, ya, metodenya nanti kita sebut sebagai metode Gauss-Newton, ya. Kemudian kita cek, dari situ nanti kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan nilai A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AM yang baru. Kemudian kita bandingkan antara nilai yang baru itu dengan nilai tebakan awal kita. Kalau itu nilainya masih jauh, galatnya masih besar, kita ulangi lagi, ya, dengan menggunakan A0, A1, A2 yang sekarang, kita masukkan lagi ke ke langkah-langkah metode Gauss-Newton ini untuk mendapatkan apa? A0, A1, A2 yang baru pada langkah berikutnya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai yang sekarang, gitu kan. Kalau masih besar, ulangi lagi langkahnya. Kalau ternyata galatnya sudah kecil, ya, sesuai dengan batas keinginan kita, toleransi kita, ya, ya udah selesai gitu. Nilai A0, A1 sampai dengan AM kita anggap merupakan apa namanya, solusi dari dari penyelesaian persamaan nonlinearnya itu. Ya, nah, oke. Jadi ini yang akan kita lakukan. Kita akan menggunakan metode Gauss-Newton, ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear. Nah, kita akan lihat di sini, ya, ini start dari yang tadi, ya. Ini sama, ya. Ini persis sama, ya, slide-nya dengan yang sebelumnya, ya. Beberapa slide sebelumnya. Jadi kita mendapatkan ini YI sama dengan FXI plus EI. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan ekspansi Taylor, ya. Ekspansi Taylor terhadap masing-masing fungsi f, ya. Ingat, ya, di sini f-nya ini ada fungsi A0, A1 dan seterusnya. Jadi ini kemudian kita turunkan terhadap A0, A1, A2 dan seterusnya. Jadi kita ekspansikan terhadap A0, A1, A2, tapi kita stop hanya pada turunan pertamanya saja. Karena sebenarnya kalau diekspansi menggunakan metode apa namanya, Taylor, nanti ekspansinya kan bisa sampai infinite, ya. Tapi kita hanya berhenti saja pada turunan pertamanya. Sehingga apa yang kita dapatkan di sini, kita mempunyai fungsi f, ya, pada titik xi pada iterasi ke j plus 1, ya. Ingat, ya, kita berbicara tentang iterasi. Iterasi ke j plus 1, anggap ini sekarang, ya, nilai sekarang. Ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan nilai dari fungsi f pada titik xi pada iterasi ke j. Ini artinya pada langkah iterasi sebelumnya, ya, yang sekarang j plus 1, yang langkah sebelumnya adalah j. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan turunan dari f terhadap A0, ya, pada titik xi pada iterasi yang sebelumnya dikalikan dengan selisih, ya, delta A0, selisih antara apa? Ini selisih antara nilai A0 pada iterasi yang sekarang dengan iterasi sebelumnya. Oke. Kemudian di sini ditambahkan lagi, ya, turunan F terhadap A1, ya, di mana F-nya ini dihitung pada titik XI pada iterasi sebelumnya dikalikan dengan delta A1. Delta A1 ini kita nyatakan dengan selisih antara nilai A1 pada iterasi sekarang, ya, J plus 1, dikurangi A1 pada iterasi sebelumnya.
Oke ya. Ini dan seterusnya sampai batas eh, banyak AM ini ya. Ada berapa A yang ada di situ ya. Kalau misalnya ada 4 ya berarti ini selesai sampai di FXIJ turunan terhadap DA4 dikalikan dengan delta A4 ya. Ini bentuk ekspansinya seperti ini. Kemudian ini adalah apa namanya? Nilai deltanya, selisihnya. Oke. Nah, kemudian ini kita substitusikan ya bentuk ini YI sama dengan FXI plus EI ke ini ya. Kemudian kita susun ulang apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan adalah YI minus FXIJ ya sama dengan ini nilai turunannya ini ditambah dengan EI ya. Ini adalah galatnya. Nah, ini nanti karena kita nilai I ya, ini akan ada beberapa titik kan ya, titik data, sehingga kita akan mempunyai banyak persamaan ini, ya, tergantung dari jumlah titik yang kita miliki. Sehingga apa? Ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan non-linearnya. Ya, ini di sini. Kita akan mendapatkan apa namanya sebanyak n buah persamaan ketika kita memiliki n buah pasangan data ya dari X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 sampai Xn Yn ya. Tapi ininya sampai M ya. Apa namanya? Eh, koefisiennya ini sampai sampai dengan M ya. Nah, karena tadi membentuk sistem persamaan nonlinier, maka kita bisa menyusunnya dalam bentuk matriks ya, di mana matriksnya kita tuliskan seperti ini ya. D itu sama dengan ini matriks ya, matriks Z indeks J ya. J ini menyatakan iterasinya yang keberapa dikalikan dengan delta A ini juga ini vektor ya. Sorry, ini D-nya ini vektor ya. Jadi hanya punya satu satu kolom saja ya. Z-nya ini adalah matriks, delta A-nya ini adalah apa namanya vektor ya, hanya ada satu kolom ditambah dengan E. E ini adalah apa namanya galatnya ya, ini juga vektor. Sehingga kalau kita bandingkan dengan ini persamaan yang di atas ini ya, maka D isinya apa? Ya isinya adalah Y minus F. Ya, jadi kalau I-nya 1 ya kita punya Y1 dikurangi F X1. Kalau I-nya 2 ya, nah pada titik kedua berarti kita punya Y2 minus F X2. Kalau pada titik ketiga ya kita punya Y3 minus F X3 dan seterusnya sampai ke titik N, titik terakhir berarti kita punya YN minus F XN ya. Nah, kemudian matriks Z bagaimana isinya? Matriks Z tentunya isinya adalah koefisien-koefisien ini. Ya. Koefisien-koefisien ini yang kemudian akan menjadi isian dari matriks Z. Jadi kalau I-nya sama dengan 1, ya maka ini berarti menjadi 1 kan. Apa yang kita dapatkan? Ya ini, do F1 do A, A0, ya. Ini. Terus kemudian ini juga do F1 do A1, nanti apa titik ketiga apa namanya ya ketiga ya. Nanti kita dapatkan do F1 do A2 dan seterusnya sampai do F1 do AM ya yang di sini. Nanti pada ini pada I sama dengan 2 ya kita dapatkan ini ya do F2 do A1 kemudian do F2 do A1 sorry tadi do A0 ya kemudian ini do A1 dan seterusnya kayak gitu sampai titik yang terakhir
I sama dengan N. Ya, kita dapatkan 2Fn, 2A0, 2Fn, 2A1, dan seterusnya sampai 2Fn, 2An. Ya. Oke, ini matriks Z-nya, kemudian vektor A-nya bagaimana ya? Vektor A-nya isinya adalah ini. Delta A0, delta A1, dan seterusnya sampai delta AM. Ya. Nah, eh, selanjutnya apa yang kita lakukan ya setelah kita miliki ini di Z delta A gitu ya, eh, kita menerapkan teori kuadratur kecil ya pada matriks ya. Jadi kita apa namanya? Kita mengalihkan ini nilai transpos ya. Z transpos dikalikan dengan Z, matriks Z dikalikan dengan apa namanya? Delta A. Ini akan sama dengan Z transpos dikalikan dengan D ya. Sehingga nilai D delta A ya itu akan sama dengan apa? Ya, ini kalau perkalian matriks ya, biar ini sama dengan delta A, berarti yang di sebelah kirinya ini kita kalikan dengan Z transpos kalikan Z diinverskan ya. Ini pengalih sebelah kirinya sehingga apa? Kalau ini inverse dikalikan dengan Z transpos Z ya jadinya apa? Jadinya matriks identitas ya, 1. Nah, ini kita dapatkan delta A. Yang di sebelah kanannya ya berarti nilai ini inverse dari Z transpos Z dikalikan dengan Z transpos dikalikan dengan D. Nah, jadi ini langkah solusinya semacam ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita adalah mencari selisihnya ini, ya kan? Delta A0, delta A1, ya. Dari ini yang kita maaf, ini yang kita dapatkan ya. Ingat ya, ini delta A ini adalah delta A0, delta A1 sampai delta AM. Kalau kita dapatkan delta A0, delta A1 dan seterusnya, maka kita bisa menghitung nilai A0 yang sekarang, ya, artinya pada langkah iterasi yang sekarang, J plus 1, ini akan sama dengan A0 pada langkah iterasi sebelumnya, ditambah dengan selisihnya, selisih dari delta A0 yang kita dapatkan dari sini. Demikian pula untuk yang A berikutnya, ya A1. Jadi A1 pada langkah iterasi sekarang akan sama dengan A1 pada langkah iterasi sebelumnya ditambah dengan selisih dari A1. Ya, kita dapatkan dari sini, delta A1-nya. Oke. Nah, ini yang kemudian kita cek antara A0 dengan A0 sekarang, maaf ya, A0 sekarang dengan A0 sebelumnya, A1 sekarang dengan A1 sebelumnya, dan seterusnya sampai AM sekarang dengan AM sebelumnya. Nah, ini yang kita nyatakan dengan batas apa konvergensinya di sini. Ya, jadi ini galat pada iteras, maaf, nilai K, ya, nilai ini tertentu ya. Pada iterasi yang sekarang dikurangi nilai A pada iterasi sebelumnya dibagi dengan nilai A pada iterasi yang sekarang kali 100%. Ini kalau lebih kecil atau sama dengan nilai epsilon, ya ini batas konvergensinya ya ini iterasinya selesai. Kalau belum, kita ulangi lagi apa namanya proses perhitungannya di sini. Ya, jadi mulai dari sini ya eh, berawal dari matriks ini kita dapatkan delta A. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, gimana? Tadi Ya Pak, mau bertanya ya itu untuk yang epsilon punya nilai nggak ya Pak? Atau nilainya kita epsilon lihat? ini. Epsilon ini ada nilainya, kita sendiri yang menentukan. Misalnya 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus Oh, 4, gitu. sampai yang Ya, kayak gitu. ya. Jadi ini batas konvergensinya tergantung dari kita mainkan sampai nilai berapa. Nah, gitu. Baik Pak. Ya, siapa lagi ini? Bayi Haki. Izin Pak untuk yang
nilai awal kan kita tentukan kan tebakannya. Ya, Itu bagaimana menentukannya, Pak? menentukannya bagaimana? Itu sama kalau eh, kita bisa menggunakan feeling gitu ya. Kira-kira kisarannya mungkin angkanya di sekitar sini ya. Kalau kita sudah tahu apa namanya gambaran nanti persamaannya akan seperti apa ya. Atau kalau tidak ya kita masukkan ini sembarang gitu. Nilai sembarang gitu. Atau nanti juga akan terjadi iterasi ya. Lama-lama nanti akan konvergen. Cuma tentunya kalau nilai awalnya itu terlalu jauh dari nilai yang seharusnya, biasanya nanti iterasinya kelamaan. Ya. Memang yang agak trikinya di sini, ya, bagaimana kita menentukan ininya, apa namanya, titik awal tebakan awalnya itu. Ya. Kayak gitu. Ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada rule of thumb tertentu bagaimana kita menentukan tebakan awal. Yang namanya juga tebakan ya, kayak gitu. Tapi umumnya kalau misalnya katalah ini mungkin kaitannya dengan eksperimen misalnya kayak gitu ya. Eksperimen ternyata kita mendapatkan bentuk kurva kayak tadi, kurva yang nonlinear. Nah, kita bisa memperkirakan misalnya sebenarnya ini apa namanya hubungannya kayak gini. Kayaknya sih angka misalnya A0, A1, A2-nya eh, di sekitaran ini ya. Kalau kalau orang udah biasa misalnya melakukan eksperimen yang serupa kayak gitu, biasanya punya punya feeling gitu ya. Angka ininya sekian, terus itu sebagai apa namanya, sebagai titik awal atau tebakan awal untuk mencari nilai eh, yang apa namanya yang lebih detail, yang lebih tepat, kayak gitu. Oke, ada lagi Buzz Lightyear. Siapa nih nama aslinya? Permisi Pak, Eh, saya mau izin bertanya tentang eh, fungsi Y yang diturunkan terhadap parsial terhadap A itu, A-nya itu variabel ya Pak ya? Hmm, yang ini Sebelumnya Pak, ya, sebelum yang ini nih, ya ini kan dari doa 0 doa 1, mm-mm. Hmm. A-nya itu variabel ya Pak? A-nya ini koefisien dari persamaan nonlinearnya, ya. Jadi misalnya, bentar, saya coba pakai ini ya, pakai, nah tadi gagal untuk apa namanya, nge-share. Saya stop dulu sebentar yang ini ya, saya ganti sharingnya, mudah-mudahan bisa bisa masuk ke tempat Anda, bisa kelihatan. Mana ini? Eh, Oke, sudah terlihat layar saya Sudah, Pak. ini, terlihat ya? Oke, jadi misalnya ini ya, saya punya persamaan eh, apa namanya kuadratik misalnya. Ya. Y. Kita akan punya seperti ini kan, A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Ini persamaan kuadratik. Ya. Jadi apa namanya ini yang tadi diturunkan terhadap anu itu adalah ininya. Ya. Jadi kalau kita mencari turunannya misalnya ya, do Y do A0, berarti ini kita turunkan terhadap apa? Kita turunkan terhadap A0 semuanya. Ya. Ini hasilnya nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan satu, Satu. ya kan? Kayak gitu. Kalau kita turunkan terhadap A1 seperti ini, ya, maka apa yang kita dapatkan? Satu juga. Ya, kita turunkan yang ini berarti kan semua X. diturunkan terhadap Iya. A1. Jadi kita dapatkan X kan? Ya.
Nah, demikian juga kalau kita turunkan terhadap A2, ya, berarti yang di sini kan, yang ini kan 0 karena nggak ada A2, ini juga 0, nggak ada A2-nya, tapi yang ini kita turunkan terhadap A2, jadi yang kita dapatkan adalah X kuadrat. Nah, gitu. Jadi agak apa namanya, mungkin beda kalau biasanya kan kita cari turunan terhadap X-nya gitu kan. Kalau ini kan kita dapatkan nanti kan A1 plus A2X ya. Karena kita ini tidak ada X-nya, yang ini kita turunkan terhadap X, ya. Jadi kita dapatkan A1, dan yang suku terakhir ini A2X kuadrat, ya. Sorry, ini kurang ya, 2AX. Ya, kita dapatkan 2 kali A2X. Ya. Tapi yang ini kita turunkan bukan terhadap nilai X-nya itu, tapi kita turunkannya terhadap ininya, terhadap apa namanya, koefisien-koefisiennya ini. Ya, gitu. Kalau misalnya fungsinya lain lagi, misalnya Y, oops, sorry, Y sama dengan misalnya A0 apa namanya, eksponen ini yang aja, sekedar contoh saja, ini eksponen eksponensial ya, non linear juga kayak gitu kan. Nah, ini bisa aja kita turunkan terhadap A0 dan A1 gitu kan. Kira-kira bentuknya seperti apa? Diturunkan terhadap A0. Pangkat A, pangkat Kemudian A1X. A1X. Pangkat A1X. Ya. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap A1, kita dapatkan yuk. Ini apa namanya, turunan berantai ya. Jadi kita akan dapatkan apa namanya, kita cari turunannya ini. Ups, ada yang turunannya ini dikalikan dengan turunannya ini gitu kan. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya sama aja dengan A1 dikalikan A0 eksponen A1X. Oke, Bukan X, Pak. ya. X kali Oh ya, A0. sorry, betul. Oke. Mana nih? Ininya X ya. Oke ya, jadi nanti bentuknya akan seperti itu. Apakah cukup jelas ya? Cukup, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang mungkin untuk jelasnya ya, apa namanya? Oh, ini bisa ini kok ya. Mungkin saya share cek dari sini. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat misalnya contoh semacam ini ya. Jadi kita melakukan konsentrasinya apa pengukuran. Jadi ini ada eksperimen, kita melakukan pengukuran untuk mengukur konsentrasi koagulan pada larutan, diketahui data seperti ini ya. Jadi mengukur apa namanya, konsentrasi ini Y ya, eh, sebagai fungsi dari waktu. Jadi kalau waktunya ini 5 menit, ternyata kita dapatkan konsentrasinya adalah 17 per mil ya. Ini bukan persen ya, ini persen apa namanya, per mil ya. Ininya ada 2 ya, jadi per 1000 ya. Kalau persen kan per 100, kalau ini per mil berarti per 1000. Kemudian kalau ininya 15 ya, apa namanya, datanya di sini adalah 30 ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita apa namanya, kita lihat, kalau kita plot ya, itu nanti bentuknya akan seperti kurva saturasi ya. Ya, ini kita sebutkan sebagai kurva
penjenuhan di sini atau kurva saturasi, atau kira-kira nanti mungkin bentuknya akan seperti ini. Ya, ini waktu, sananya Y. Dan ini kemudian bentuk ini akan kita tuliskan dalam bentuk fungsi f sama dengan apa? Sama dengan A0 dikalikan dengan 1 minus eksponen minus A1X. Ya. Jadi kalau X-nya ini sama dengan 0 titik awal, maka F-nya akan sama dengan A0. Jadi kita mendapatkan di sini ketika T sama dengan 0, ini misalnya ya, ini T-nya 0, berarti di sini nilainya adalah A0. Yang kurva ini, kurva apa namanya, kurva jenuhnya di sini, penjenuhannya ini adalah A0, 1 min eksponen minus A1. Oke. Nah, pertanyaannya, oke, tentunya kita bisa saja melakukan ekstrapolasi. Tapi kalau kita lihat di sini ini sudah jenuh ya. Jadi pada menit ke-45 dan menit ke-50 ini konsentrasinya sudah jenuh, sudah apa namanya sama gitu. Jadi pada menit-menit yang lebih besar daripada 50 ya ini nilainya pasti akan sama ya karena sudah saturated ya, gitu. Jadi anggap misalnya di sini kita ingin mencari nilai ininya berapa pada saat T-nya sama dengan 30 ya. Konsentrasinya itu berapa gitu. Nah, katakanlah misalnya ini tebakan awalnya ya, nilai A0-nya ini adalah 40 ya. Nilai A1-nya ini adalah 0,05 ya gitu. Ya, anggap seperti ini. Ini tebakan awal kita ya. Nah, ini pertama saya akan menunjukkan dulu langkahnya secara analitisnya yang tadi itu, kemudian nanti kita akan coba menggunakan Excel gitu ya. Nah, ini apa yang kita lakukan berikutnya adalah kita mencari turunannya. Turunan F terhadap A0 dan A1 ya, seperti yang tadi kita lakukan ya. Jadi kita punya ini do F do A0 ya. Ini nilainya akan sama dengan apa namanya? Ini ya. Bentuk ini kita turunkan terhadap terhadap A0 ya. Berarti kan kita punya ini kan 1 min eksponen minus A1 X. Ini. Ya. Kalau do F do A1 ini berarti kita turunkan terhadap apa namanya? Kita turunkan terhadap A1 ya. Maka kita mendapatkan ini ya, A0 X eksponen minus A1X. Oke ya. Nah, sekarang untuk tebakan awal tadi nilai apa namanya? Nilai A0-nya adalah 40, nilai A1-nya adalah 0,05. Jadi ini kita masukkan ke sini ya. Apa namanya? A1-nya 0,05 sehingga persamaan do F do A0-nya ini akan sama dengan 1 minus eksponen minus 0,05x. Dan do F do A1 ya, ini A0-nya tadi adalah 40, A1-nya adalah 0,05. Jadi kita dapatkan 40x eksponen minus 0,05x. Nah, apa yang kita lakukan ya kita buat tabel begitu ya, tabel data antara X dengan Y ya, ini ada 6 titik data ya. Ini ada X ada Y, kemudian Fx-nya ini fungsi X-nya ya tentunya bentuk awal ini ya, bentuk awal dari fungsi ini ya. Ini kan fungsi dari X gitu ya. Jadi kita hitung nilainya di sini ya, Fx-nya ini fungsi dari X. Kemudian ini Y minus Fx1, berarti nilai ini dikurangi dengan nilai ini, gitu kan? Kita dapatkan selisihnya adalah di sini. Kemudian yang berikutnya ini tabel di sini adalah do F do A0, nilai ini. Ya. Artinya rumus ini ya, 1 minus eksponen minus 0,05x. Untuk nilai X yang ini kita masukkan. Kita dapatkan 0,2212. Dan kolom terakhir ini, do F do A1, berarti yang ini. Ya. Kita masukkan nilai X1. XI-nya di sini. Ya.
Nah, gitu, kita dapatkan ini. Kita lakukan cara yang sama semacam ini untuk semua titik, ya, maka kita mendapatkan tabel semacam ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kita perlu apa? Kita mencari matriks Z. Ya. Ini. Kalau Anda perhatikan matriks Z isinya apa? Matriks Z isinya adalah turunan fungsi F terhadap A. Ya, do F1, do A0, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat di sini, ini semua kolom pertama, ini turunan terhadap A0, kolom kedua ini turunan terhadap A1, dan seterusnya. Nah, karena kita memiliki hanya A0 dan A1 saja, berarti ini hanya berhenti di sini. Ya, fungsi ininya, fungsi apa namanya, matriksnya untuk kasus ini ya, contoh yang kita buat ini, yang kita pelajari ini bentuknya akan seperti ini. Ya, matriksnya akan seperti ini. Jadi kita punya kolom pertama adalah turunan terhadap A0, kolom kedua adalah turunan F terhadap A1. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, apa isinya? Ini. Z itu isinya, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Itu kan? Kita lihat di sini. Nah, ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Oke. Kemudian apa yang kita ingin cari lagi adalah Z transposnya. Ya, jadi ini kita transpos, baris diubah jadi kolom, kolom diubah jadi baris ya, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita mengalihkan antara Z transpos dengan Z, berarti ini matriks ini ya dikalikan dengan Z0 ini ya, kita dapatkan ini. Kemudian kita cari inversnya ya, ingat ya ini rumusnya kan gitu kan. Kita akan mencari ini. Ya, jadi Z transpos dikalikan dengan Z. Jadi setelah kita mendapatkan perkalian ini, kita cari inversnya, invers dari matriks ini, kita dapatkan ini. Kemudian inversnya kita kalikan lagi dengan Z. Ini kan. Jadi ini kita kalikan dengan Z awal sini. Maka kita mendapatkan matriks yang ini. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kita lihat ini D, ya, karena ini nanti akan kita kalikan dengan D ya. Ini harus kita kalikan dengan D. Dan D kalau dan D ini pada dasarnya adalah selisih antara nilai Y dengan F. Ini kan. Jadi kalau kita kembali ke tabel ini, maka selisih ini Y dengan F ya, isi di sini ini adalah vektor D di sini. Ini D-nya itu yang ini ya. Jadi ini D, ini A. Ya, matriks A ini vektor D. Oke. Nah, ini ya nilai isian dari nilai vektor D-nya. Kemudian delta A-nya apa? Ya delta A-nya ini tadi ya, inverse dikalikan dengan transpose dikalikan dengan D. Jadi kita dapatkan nilai ini min 1, ini dan 0,03. Nah, kalau sudah kita dapatkan delta A, berarti di sini kan sebenarnya nilai ini sama dengan delta A0 ya. Nilai yang ini sama dengan delta A1. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita hitung adalah nilai A0 dan A1 pada iterasi berikutnya. Ini. Jadi di sini ada indeksnya ya, indeks A1 indeks 1 ya, A0 indeks 1 dan A1 indeks 1 ya, iterasi ke-1. Nah, tadi kan kita masih ngasih tebakan awal ya. Tebakan awalnya tadi berapa A0? Tebakan awalnya adalah 40 ya. Tapi ini kemudian kita koreksi. Kita koreksi dengan apa? Dengan delta A0. Ini kan, delta A0-nya berapa? Ini. Ya, jadi kita dapatkan 40 dikurangi dengan
min 1,278 ini kita dapatkan 38. Ya, kita lihat ini sudah berubah nih. Dari 40 turun jadi 38. A1-nya juga demikian. Awalnya 0,05, kemudian kita koreksi dengan delta A1 yang ini. Ya. Jadi kita mendapatkan 0,05 tambah 0,03428, hasilnya adalah 0,08428. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari galatnya gitu kan. Kita cari galatnya, berarti yang sekarang dikurangi dengan yang sebelumnya ini ya, dibagi dengan yang sekarang kalikan 100%, kita masih dapatkan 3,3%. Kalau yang A1 ya, ini nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya dibagi dengan yang sekarang kali 100%, kita masih dapat 40%. Ini gede banget ini galat untuk yang A1-nya. Nah, artinya kita perlu masih menganggap bahwa kita perlu melakukan pengulangan, kita perlu melakukan iterasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan perbaikan nilai A0 dan nilai A1. Nah, nilai yang ini, A0 ini dan ini, berarti yang kita anggap sebagai nilai nilai yang kita terima sebagai dasar untuk menghitung selanjutnya. Ya. Nah, sekarang masalahnya, bukan masalah sih, ketika kita membuat persamaan ini, ya, do F, do A0, do F, do A1, kan di sini ada A1-nya, ya. Di sini ada A0 dan A1. Kalau pada tebakan awal, ya kita pakai nilai-nilai tebakan awal. Nah, tapi pada saat kita sudah melakukan iterasi yang pertama, A0, A1-nya berubah, gitu kan. Maka apa yang kita lakukan, nilai DF, do F, do A0 dan do F, do A1 ini juga akan ikut berubah. Nah, ini yang kita lihat. Ya, jadi fungsinya sekarang berubah karena A0 A1-nya berubah. Jadi bentuk fungsinya ini kemudian jadi berubah. Ya, do F, do A0-nya ini juga ikut berubah. Do F, do A1-nya ini juga ikut berubah. Jadi tabelnya ini kemudian menjadi berubah. Ya, kalau data ininya tetap, F-nya berubah karena A0 dan A1-nya berubah. Ya, ini juga otomatis akan berubah ya. Y minus F ini akan berubah. Do F do A0 ini berubah ya karena A1-nya berubah. Do F do A1 ini juga otomatis juga akan berubah karena nilai A0 A1-nya berubah. Oke. Artinya ini nanti akan menjadi matriks D, matriks D-nya mengalami perubahan, maaf vektor ya. Kemudian yang ini membentuk matriks Z ya. Matriks Z-nya otomatis juga akan berubah ya. Jadi ini matriks Z pada iterasi yang sekarang. Langkahnya diulangi lagi, cari transposnya, transpos dikalikan dengan Z awalnya, kemudian dicari inversnya, dikalikan lagi dengan transposnya, kemudian dikalikan dengan D, gitu ya. Kemudian dari sini berarti kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan delta A1, delta A0 dan delta A1 yang baru. Kita hitung A0 dan A1 yang baru di sini. Gitu kan? Nah, jadi dari sini kita melihat sekarang angkanya berubah. Galatnya ini sudah turun ya 7,3%. Yang untuk A0, untuk A1 juga turun dari 40%, turun dari 5,2%. Ya. Jadi kita terima ini A0 dan A1 baru, kita ulangi lagi. Ya, gitu seterusnya kita iterasi. Ini kalau langkah itu kita lanjutkan, ini nanti pada iterasi ke-9 ini nanti akan konvergen gitu, kita dapatkan angka di 41,7143 untuk A0-nya dan A1-nya 0,0892. Ya. Jadi persamaannya gimana sekarang? Ya persamaan jadi seperti ini. Ini Y sama dengan A0 kalikan 1 min eksponen minus ini ya, A1X ya. Ini persamaan regresinya. Kemudian kita cari nilai Y pada saat T atau X ya di sini ya sama dengan 30. Ya, kita dapatkan 38,843. Itu.
kita akan coba ya, ini langkah secara apa namanya, langkah secara generalnya seperti itu ya. Tapi karena ini banyak apa namanya harus mengubah matriks, maka kita akan gunakan Excel ya untuk mempermudah perhitungan kita. Silakan apa namanya kalian masuk ke Elok. Ada pertanyaan, bentar, Baik Haki. Izin Pak, Halo, ya, melihat galat yang iterasi kedua sama iterasi ke satu nggak Pak? gimana? Galat A0 yang Ini, iterasi kedua sama iterasi ke satu. ya, yang ini. Itu bukannya yang pertama itu lebih kecil lah Pak galatnya dibandingkan yang kedua? Benar. Mungkin ya. Nanti bisa kita cek lagi itu. Mudah-mudahan mengecil. Atau mungkin salah anu. Ya. Ya nanti bisa bisa kita cek nanti ya. Ini sudah bentuk apa namanya PPT -nya, lupa ininya. Ya nanti kita cek di itunya di apa di Excel nanti ya. Oke, jadi silakan Anda apa namanya Anda masuk ke Elok ya, dan silakan download file ini Word, workbook ya. Jadi di apa namanya ini di menu regresi ini, bagian regresi Anda masuk ke bagian ini ya, workbook regresi nonlinear. Di sini ada dua ya. Nanti kita akan mengerjakan yang ini ya, regresi nonlinear. Jadi silakan ini di-download aja semuanya, kemudian kemudian Anda buka yang regresi nonlinear. Ya. Oke, kalau sudah kita akan coba bareng-bareng ya. Dan kelihatan sini ya. Eh, Cukup jelas nggak di layar kalian? Jelas Pak. Ya, oke. Ya, jadi ini tadi di sini ya. Oke. Jadi ini datanya kan ya. Ini X-nya ya 5, 15, 25 sampai 50. Kemudian ini adalah nilai Y-nya ya, gini. Nah, kemudian di sini kita eh, perlu memasukkan apa namanya F-nya ya. Jadi di sini kita punya fungsinya adalah apa namanya? Ini bisa nggak? Fungsinya di sini adalah A0 ya. Oke, ini tebakan awalnya, sorry. Tebakan awalnya ini 40 ya. Jadi ya, ini A0-nya adalah 40 ya. Kemudian di sini A1-nya 0,05. Ini ya. Jadi fungsi F-nya di sini adalah A0 oke, ini ya. Dikalikan dengan 1 minus eksponensial dari minus A1 ini ya kali X ya. X-nya adalah 5. Kurang 1 berarti. Jadi kita punya ini eh, ya coba dicek di berikut.
Itu betul ya, 8,848 ya, ini sudah dibulatkan ya. Ini 8,8479. Oke, ya. Sorry. Kemudian ini Y minus Fx, ya, berarti kita punya nilai ini Y dikurangi dengan ini F, kemudian ini turunan F terhadap A0, ya. Berarti kita ambil ini kan ya, 1 minus eksponensial, sorry, 1 minus eksponensial dari A1X, ini A1 dikalikan dengan X-nya, kemudian yang ini turunan terhadap A1 ini sama dengan A0, ya. A0 dikalikan dengan X, ini dikalikan dengan eksponensial dari minus A1 dikalikan dengan X. Ini kalau Anda perhatikan saya pakai A0 dan A1 di sini ya, karena ini sudah diberi nama ya. Ini ada labelnya, tapi saya agak lupa ngasih nyanunya. Kalau tidak salah, kalau di Excel pakai ini ya. Yang di formula atau yang di, nah dari sini kayaknya. Kita perlu mendefinisikan nama baru gitu, atau ya. Jadi nilai ini saya definisikan sebagai A0, nilai ini saya definisikan sebagai A1. Jadi kalau kita lihat di sini di name manager nanti akan muncul ini kan, ada name A0 ini nilainya adalah 40, A1 ini adalah 0,05. Ya, jadi ini mengacu kepada mana? Kepada I1 ya. A0 itu mengacu ke I2 ya. Sel I2, kemudian A1 itu mengacu ke sel I3, berarti kan yang ini. Ya, jadi ini sudah saya beri nama, makanya di sini kalau Anda perhatikan, di sini muncul A0 dan A1, ya, A1 underscore sini. Jadi kalau Anda tidak mendefinisikan itu, nanti mungkin munculnya adalah di sini I2, yang ini I3. Ya. Oops, sorry. Oke, sampai sini bisa mengikuti? Lumayan, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Mudah-mudahan tidak kecepatan ya dari saya. Oke, tentunya ini bisa kita anukan ya, kita copy sini ya, kita blok, kita copy ke bawah. Ya. Bentar, ini nilainya jadi berubah. A0 A1 kali plus 8333689. Yang ini mengapa berubah? 1 min 1 min eksponen. Oh, kurangan ya? Kurang minus ya, sorry. Ini minus. Ya. 1 min eksponen minus ininya. A1X ya. Oke. Kemudian yang ini sudah betul ya, 155 sampai 164. Jadi ini saya ulang untuk copy sebenarnya. Biar kelihatan sama, ini kita pakai berapa? 4 angka ya.
biar rapi. Oke. Baik, berikutnya sekarang kita ini kan mencari nilai Z ya. Nah, Z-nya kan tadi dari ini kan, dari turunan ini ya. Jadi ini kita refer saja dari turunan ini. Ya. Kemudian yang ini juga dari turunan yang Z. Ya. Ini kita copy ke sana. Kita cek ya. Oke ya. 0,212 164 170 189. Oke, betul ya. Berikutnya, sebentar saya. Oke, berikutnya ini adalah kita melakukan transpose ya. Nah, di sini ini cara yang paling mudah untuk melakukan transpose adalah menggunakan perintah transpose ya, yang ada di mana, di Excel ya. Kita punya ini fungsi transpose. Yang akan ditranspose apa? Dari sini sampai sini. Transpose dari B9 sampai C14. Ya, kita dapatkan ini. Semuanya udah bisa. Sudah sampai langkah ini. Z transpose. Kita pakai ini ya, perintah transpose ya. Kemudian kita mengalihkan ini Z transpose ini dengan Z ya. Dan untuk perkalian matriks ini kita juga bisa menggunakan perintah yang ada di apa namanya? Di Excel ini ya. Jadi perintahnya adalah mmul ya, ini ya. Ini muncul ya. Ini matriks multiplication ya, perkalian matriks ini. Maksudnya gitu ya, antara array pertama dengan array kedua. Jadi array pertamanya apa? Array pertamanya adalah Z transpose ini ya. Jadi dari sini sampai sini. Kita blok situ. Ini munculnya B16 pagar itu. Kemudian titik koma, perintahnya gitu kan. Ini array 2, array 2-nya adalah Z. Berarti kita blok dari sini sampai sini. Ya. Kita tutup, ya, kita dapatkan ini. 3,16 sekian 909 ini ya, sama ya. 909 308804. Oke. Jadi kita ini pakai perintah move ya. Yang di sini kita pakai perintah transpose ya. Kemudian ini kita cari inverse-nya ya. Kalau inverse kita juga akan menggunakan perintah inverse untuk matriks. Jadi ada perintah m inverse. Nah ini m inverse dari array tertentu. Ya, array-nya apa? Array-nya ini ya, Z transpose kalikan Z. Jadi ini kita ambil array-nya ini. Kita akan dapatkan nilai ini. Ini ya, sama ya. Nah, kemudian sekarang kita kalikan ini dengan Z transpose. Ya, kembali kita menggunakan apa? M-mul. Ya, ini tadi M inverse ya. M inverse perintahnya ya. Kemudian yang ini berarti kita kembali menggunakan perkalian
matriks ya, M mode ya. M mode dari ini, gitu kan? Oke, titik 2 dikalikan dengan Z transpose ini dari sini sampai sini. Kita tutup. Oke, kita dapatkan ini ya, min 0,493968, 0,0019 sampai 0,9. Ya. Oke. Terus berikutnya ini adalah D, ingat ya. D di sini sama dengan selisih nih. Ya. Jadi ini mulai dari D2 ya. Ini adalah D2. Ini ya, 81520. Ups. Kita copy ke bawah. Ya, kita cek sini. Sama ya. Nah, berikutnya ini adalah delta A. Delta A adalah ini ya, perkalian ini dengan D. Artinya ini, matriks yang ini, kita kalikan dengan ini. Ya. Jadi kita pakai M mode lagi ya. M mode antara ini, dari sini sampai sini. Oke, titik koma dikalikan dengan D. Kita dapat oke ya, min 1,27 0,03. Ini kita pakai M. Oke, nah berarti sekarang kita hitung nilai ininya. A0 ini ada A ya, ada epsilon, ini galapnya ya. Kemudian di sini ada 0, ini maksudnya berarti yang ini adalah A0 itu. Kalau sel ini berarti A1 ya, maksudnya seperti itu. Oke, jadi kalau A0 ini akan sama dengan A0 sebelumnya. Ya, A0 sebelumnya itu kan berarti yang di sini. Ini ya, A0 sebelumnya ditambah dengan apa? Ditambah dengan ini. Delta A0 ini. Ini kan delta A0, yang ini delta A1 ya, tambah B35. Kita dapatkan 38 ya, sama ya. Kemudian yang ini berarti ini adalah A1 bagian atas ya, ditambah dengan delta A1. Oke. Ya, kemudian kita cari ininya ya, cari galatnya ya. Ini pakai EHC mungkin ya, sesuai ininya di sini, sesuai lambangnya di sini ya. Yang tentunya ini adalah apa namanya, absolut ya. Dari apa? Dari nilai A0 sekarang ini dikurangi A0 sebelumnya ini dibagi dengan A0 sekarang. Oke. Kurang dibagi kali 100% ya, atau kita kalikan 100 ya, saya kali 100 langsung dalam persen ini. Kemudian yang ini E1-nya berarti sama saja dengan absolut dari
absolut dari ini ya. A1 sekarang dikurangi A1 sebelumnya dibagi A1 sekarang ya, kalikan 100. Kita dapatkan 40. Oke ya. Jadi ini kita dapatkan 38,7216 dan ini kita dapatkan 0,0842789. Nah, jadi ini kita melihat di sini ya, ini iterasi ke 0, ya, berarti nilai awalnya kan 40 dan 0,05. Kemudian ini berarti kan berubah ya. Nolnya adalah nilai ini. Kemudian A1-nya ini berarti berubah menjadi 0,0. Oke. Ini mau dipakai berapa? 4 angka ya? 4 angka ya? Nah, kalau sudah dapat seperti ini gimana? Ya kita ubah ini. Kita ubah secara manual nilai ini. Ya, kita ubah ini menjadi eh, kita copy aja atau kita copy dari sini juga bisa ya. Kita copy, tapi kita tempelkan di sini paste-nya. Jangan lupa ini paste-nya paste value ya. Jangan langsung paste biasa karena paste biasa nanti akan error ya. Ini akan muter karena rumusnya yang tadi kan nyari nyari ini gitu kan. A0 sekarang kan berawal dari sini. Kalau ini kemudian dipastekan ke sini nanti bulat nih. Jadi yang ini kita isikan paste values ya. Oke. Kalau sudah kita ini isikan ya ini nanti akan otomatis berubah ya. Kita akan lihat di sini. Ini kan sudah berubah ya. Sekarang menjadi 41 ya. Jadi ini iterasi ke ininya yang berubah nggak? Oh, sorry. Ini berarti saya ulangi lagi ya. Yang di copy di sini jangan ini ya, jangan acuan ke B39 nanti ikut berubah ya. Jadi yang kita kopikan value-nya ya. Sorry. Maaf, ini kita copy ya. Ctrl C tapi kita paste di sini. Ini sebagai values biar nggak berubah nilainya. Kemudian yang ini A1-nya ini juga kita copy ya, Ctrl C. Kemudian yang di sini value-nya kita tempelkan. Jadi ini tidak akan mengubah nilainya ya kalau perhitungannya berubah. Tuh, kok nggak mau? Begini, ya. Terus nilai ini dua-duanya kita kopikan ke bagian atas di sini kita pastekan sebagai values ya. Nah, jadi ini 38,72 di sini berubah menjadi 41 ya. Berarti ini iterasi yang di sini kita isikan ini ya. Jadi kalau sudah ketemu ininya gampang Anda tinggal apa namanya? Tinggal copy paste saja untuk iterasi berikutnya. Kita isikan ke sini, kita paste values ya. Terus ini kita copy dua-duanya. Kita tempelkan ke sini lagi tapi sebagai values. Ya. Ini otomatis berubah. Ya, ini akan berubah lagi ya.
Jadi eh, seperti itu langkahnya, ya, nggak nggak ruwet kalau di apa namanya eh, perhitungan manualnya tadi kayaknya apa namanya seperti ruwet, tapi ketika kita implementasikan ke Excel di sini sederhana, ya, seperti ini. Ini kan berubah terus ya, dan kita bisa melihat ini epsilonnya ini apa namanya turun ya. Tadi coba kita ngecek anu ya, yang 38 ini tadi galatnya berapa ya tadi? Ini sama ini. Ini galatnya 7. Oh, berarti benar ya. Awalnya naik ya. Ini galatnya tadi pertanyaan siapa tadi? Bayi Haki ya. Jadi awalnya 3,3%, terus kemudian naik jadi 7,2%. Tapi yang A1 ya galatnya ini turun ya dari 40% turun menjadi 5% ya. Ya ini ya 5%. Tapi kalau kita lihat ininya, em, kalau kita ubah dengan nilai yang baru, kita perhatikan di sini, ini galatnya sudah turun ya. Ini sudah 0,007%, ini 0,039%. Ya. Nah, ini apakah mau berhenti atau tidak ya? Ini kembali terserah pada kita ya. Apakah dengan galat sebesar itu ini sudah dianggap bisa diterima gitu. Misalkan di sini masih kita lanjutkan ya 417 ini kita lanjutkan, kita pastekan ke sini. Ya. Nah, ini kan galatnya kan sudah rendah banget ya 0,0009%, yang ini 0,004%. Jadi ini ordernya sudah 10 pangkat 5 ya, 4 kali 10 pangkat 5. Ya. Ini saya copy ke sini, paste values. Ini juga kita kopikan. Oke, ini kayaknya perubahannya kalau yang A1 ini sudah di digit keempat ya, yang masih berubah. Kalau A0-nya ini masih di digit ketiga ya, setelah koma ya. Ini juga masih berubah. Ya. Ini bisa saja kita lanjut terus gitu. Kita kopikan lagi ke sini. Kalau saya perkecil aja ya biar enggak. Nah. Oke, Anda mudah-mudahan tahu maksud saya ya. Ini kita perkecil biar bisa paste value di sini. Seperti kita punya ini, galatnya sudah mengecil. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan 4 angka di belakang koma, ya, ini iterasi keempat dan kelima ini sudah konvergen. Oke, kalau kita lihat juga dari sini ya, galatnya ini ordernya berapa? Ini ordernya kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini 10 pangkat minus 4 kalikan 10 pangkat minus 2. Jadi ini sudah 10 pangkat minus 6. Yang di sini ini ordernya adalah 1, 2, 3. Ini juga serupa ya. Jadi kita lihat di sini ini apa namanya 4 angka sudah tidak berubah, 4 angka di belakang koma sudah tidak berubah. Jadi kalau kita menggunakan ketelitian katakanlah apa namanya 4 digit di belakang koma, ini kita sudah selesai di sini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan 5 digit ini mungkin kita masih perlu nambah mungkin ya. Nah, kita akan melihat di sini
Yang ini mungkin sudah selesai A1, tapi A0-nya ini masih berubah di sini. Ya. Jadi coba kita tambahkan misalnya. Oke, kita dapatkan ini ya. Nah, tampaknya masih ini masih belum sama ini. 7144. Oh, ini sudah sama ya. 71445. Ya, yang di sini juga sudah selesai. Oke. Oke. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan 5 digit di belakang koma, kita berhenti di iterasi ke-6. Seperti itu. Ya, artinya ini kalau kayaknya saya pakai anu ya, digitnya agak besar di sini. Kalau yang di sini saya dapatnya berhenti di iterasi ke-9 ya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan angkanya di sini. Kalau menurut perhitungan kita ya, kita dapatkan 41,71445 ya, bagi A0 dan 0,08918 sebagai A1. Jadi ini adalah solusi kita ya. Jadi 4,171445 kalikan 1 min eksponen ini. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu X-nya adalah berapa? 30 ya. Ini ada X-nya enggak? Oh, enggak ada. Jadi, misalnya ini X, ini Y ya. X-nya tadi 30, kemudian Y-nya berarti kan sama aja dengan A0 ini dikali dengan 1 minus eksponensial dari minus A1 ini dikalikan dengan X. Nah, oke, jadi kita punya 3,8413. Ini agak beda ya, kayaknya di apa namanya, di perhitungannya di tingkat pembulatan. Oke, jadi kita bisa potong misalnya mengikuti ini 5 ya. Misalnya kita menggunakan atau ya bisa 4 bisa 5. Misalnya 4 segini, kalau 5 ya berarti kita tambahkan. Oh, sama. Belakangnya 0, nggak ngaruh ya. Oke. Jadi ini nilai yang kita cari ya untuk X sama dengan 30. Ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan, saya Haki. Izin Pak, nanti kalau apabila soal seperti ini di ujian, kan kita mengerjakan secara manual ya. Hmm, Itu sih Pak. ya, ya. Anda anu aja, apa namanya? Nanti kan kita kan juga tahu bahwa Anda tidak mungkin untuk mengerjakan sampai selesai seperti ini. Makanya ini juga harus dibantu dengan apa? Dengan Excel ya. Ketika mengerjakan seperti ini paling kan apa namanya? Ketika melakukan iterasi ya tidak kemungkinannya kecil untuk saya minta mengerjakan sampai selesai ininya. Paling kerjakan hanya sekian step atau sekian iterasi yang pertama, kayak di latihan yang Anda lakukan itu kan juga seperti itu ya. Kalau dikerjakan manual paling kerjakan sampai sekian step. Setelah itu lanjutkan dengan apa namanya? Dengan software kan ya gitu. Jadi kalau misalnya ujian bentuk soal seperti ini ya juga saya tidak akan minta Anda untuk ini, untuk sampai selesai seperti ini. Kayak gitu.
Paling tidak di sini Anda punya gambaran bagaimana cara mengerjakannya ya. Eh, yang di apa namanya di file ini adalah urutannya, kemudian bagaimana implementasinya ke dalam dalam software, dalam hal ini adalah Excel ya, semacam ini. Oke, ada pertanyaan? Ya cukup. Baik, baik kalau tidak ada berarti kita akhiri ya pertemuan kita eh, hari ini ya. Kita bertemu lagi besok ya, besok malam pada jam yang eh, sama ya. Kemudian saya tadi mana ini untuk nge-share ininya, sebentar. Oke, bagi kalian yang apa namanya, yang tadi belum presensi, silakan Anda ini ya melakukan presensi di sini. Saya buka sampai Zoom-nya ini masih saya buka sampai berapa menit ke depan. Baik, terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Saya tutup pertemuan ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.